Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Safaris Imunologi. Kali ini kita akan membahas tentang sitokin yang pertama, ya, kelanjutan dari kemarin, ya, adalah tentang interferon, ya. Nanti yang kita bahas adalah definisi interferon, sejarah sedikit ya tentang interferon, kemudian klasifikasinya, mekanisme aksi, fungsi, serta nanti sedikit kita bahas penggunaan interferon untuk pengobatan. Yang pertama kita lihat dulu apa yang disebut dengan interferon itu. Jadi interferon itu adalah sekelompok sitokin, ya, yang tersusun atas glikoprotein dengan asam amino itu sepanjang 130 sampai 170, ya, terbentuk akibat rangsangan virus, agen infeksi yang lain, sel asing, makromolekul, ya, yang dulu diketahui di awal sebagai mempunyai efek antivirus. Ya, ini definisi dari interferon, ya. Nah, ini sejarah terkait dengan interferon, ya, ditemukan pertama tahun 57, ya. Kemudian ini sejarahnya panjang, ya. Penemuan tentang interferon itu, ya, mulai dari awal penemuan, ya, kemudian diikuti dengan subtipe-subtipenya, ya, jenis-jenisnya, kemudian reseptor-reseptornya, ya, sampai hingga penggunaan atau penelitian mengenai interferon untuk pengobatan. Ya, ini sejak lama, ya, tahun 57 sampai tahun 2000, ya. Nah, ini masih terus berlanjut sampai sekarang, ya. Nah, ini klasifikasi tentang interferon, ya. Kalau dulu klasifikasi interferon itu ada 3, ya, interferon alfa, interferon beta, dan interferon gamma, ya, berdasarkan dari penghasilnya, ya. Nah, sekarang itu sudah tidak relevan lagi, sehingga sekarang klasifikasi interferon itu menggunakan klasifikasi berdasarkan reseptor dari interferon, ya, sehingga nanti disebut sebagai interferon tipe 1 bila reseptornya itu adalah IFNAR 1 dan IFNAR 2, ya, interferon alfa reseptor 1 dan interferon alfa reseptor 2, ya. Nanti disebut sebagai interferon tipe 2 jika reseptornya itu adalah interferon gamma reseptor 1 dan 2, ya. Disebut sebagai interferon tipe 3 itu jika reseptornya adalah interleukin 10 reseptor beta dan interleukin 28 reseptor alfa. Nah, berdasarkan reseptornya ini dibuatlah klasifikasi adanya interferon tipe 1, interferon tipe 2, dan interferon tipe 3. Masing-masing masih punya anggota, ya, kecuali yang interferon tipe 2, ya. Nah, anggotanya itu adalah ini, ya, bahwa interferon tipe 1 itu masih bisa diklasifikasikan lagi menjadi interferon alfa, beta, kappa, epsilon, ya, omega, delta, ya. Nah, ini jenis-jenis dari tipe 1 interferon, ya. Sedangkan interferon alfa dan interferon alfa 1 sampai 13, ya. Interferon gamma itu tipe 2 ada interferon gamma, ya. Kalau yang tipe 3 ada lambda 1, lambda 2, ya. Ya, ini pembagian dari interferon, ya, lambda 3 gitu, ya. Bahkan sudah mulai laporkan hanya lambda 4, ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana interferon itu bisa beraksi, ya? Interferon itu beraksi jika tadi kalau interferonnya itu ketemu dengan reseptornya ini, ya. Jadi tadi kan tipe 1, interferon tipe 1 itu kan ada alfa, beta, dan seterusnya, ya. Nah, nanti kan reseptornya IFNAR 1, IFNAR 2, ya. Tipe 2 interferon gamma ada interferon gamma reseptor 1 dan 2. Yang tipe 3 interferon lambda, ya. Nah, ini masing-masing nanti memberikan sinyal intrasel dengan mengaktifkan Janus kinase, ya. Kalau yang IFNAR ini Janus kinase 1 dan TYK2. Kalau yang tipe 2 itu Janus kinase, ya. Kemudian kalau yang
tipe 3 itu mirip seperti tipe 1 ya. Nanti dia ini akan mengaktifkan start ya, start. Jadi janus kinasanya mengaktifkan start sama nih ya, start ya. Nah, nanti akan startnya ini akan masuk dalam inti sel untuk mempengaruhi sel ya, memberikan aksi yang dikehendaki oleh adanya jalur sinyal ini ya, nanti merangsang istri gas ya, dan seterusnya ya. Nanti besok kita akan ulang-ulang lagi ini ya. Ini pendahuluannya dulu. Kita lanjutkan. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari interferon itu yang pertama ya jelas dia antivirus ya, karena dulu awalnya diketahui itu ditemukan karena memang interferon itu ternyata diketahui bisa menghambat pertumbuhan virus ya. Yang kedua adalah anti tumor, karena interferon itu bisa memicu pembentukan respon imun terhadap tumor ya. Kemudian imunomodulasi atau dia mengatur sistem imun ya, karena perangsangan interferon itu kadang-kadang bisa memicu pembentukan proinflamasi ya, kadang-kadang memicu juga pembentukan yang sitokin anti-inflamasi. Nah, yang ketiga adalah interferon itu meningkatkan kematian sel ya. Nah, salah satu sifat anti tumor ini ya dari interferon itu karena dia memicu pembentukan anti pertumbuhan. Nah, ini sehingga fungsinya bisa di sini ya. Nah, ini adalah pengobatan dengan interferon ya, karena tadi kan fungsinya ada beberapa ya, untuk infeksi virus ya, untuk melawan tumor ya, sehingga interferon ini dipakai untuk pengobatan kanker, misalnya apa, melanoma ya, ini kanker kulit, karsinoma sel hepar, kanker pankreas ya, kanker dari kantong kencing ya. Kemudian bisa juga untuk dipakai terapi infeksi virus, misalnya virus hepatitis B, hepatitis C ya, dan dicobakan pada HIV ya. Nah, akhir-akhir ini mulai dipertimbangkan penggunaan interferon untuk COVID-19 ya. Nah, ini pengobatan dengan interferon ya. Nah, saya kira sekian dulu ya. Untuk berikutnya nanti kita bahas yang lebih dalam lagi mengenai interferon ya. Insya Allah mulai pekan depan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.